Yang pertama, untuk ketahuan kita bersama bahwa kami diutus oleh Bapak Uskup Senemutra untuk datang. Coba jangan foto-foto dulu. Untuk datang melayani sebagai katekis dan guru agama di sini, dan kebetulan saya mendapatkan tempat tugas di Lurang. Pertama kali kami datang di sini pada tanggal 29 Februari 2024. Sebenarnya kalau sesuai kontrak, kami tiba di sini tuh seharusnya tanggal 1 Februari. Cuman karena di sini keadaan alam, yakni cuaca, maka kami datang di sini lebih terlambat daripada katekis yang mendapatkan tugas di lain tempat. Nah, setelah kami sampai di paroki, kami diperkenalkan oleh mantan pastor paroki kita, yaitu Pastor Ayrton Refra sebagai katekis, dan kemudian kami berpisah pada tanggal 6 Maret 2024. Dan kebetulan saya dan Pastor Ayrton waktu itu, karena mungkin beliau jadwal kunjungan ke Lurang, sehingga kami berdua dengan kapal cepat pergi ke stasiun Lurang, dan kemudian dengan kapal cepat dijemput dengan sangat meriah oleh DPS stasiun Lurang, yakni Bapak Yan dan kawan-kawan. Berikutnya, setelah kami tiba di sana, itu karena waktu itu memasuki masa prapaskah dan paskah, maka tugas pertama yang diberikan kepada saya yakni membantu segala pelayanan dari masa prapaskah hingga paskah. Jadi waktu itu saya dan Bapak Yan dengan teman-teman OMK, kami membuat jalan salib hidup. Nah, karena saya datang terlambat, jadi saya hanya mengontrol saja bagaimana proses yang sudah dilakukan oleh Bapak Yan pada saat itu. Kemudian kami melakukan pelayanan, dan pada saat selesai dari masa pasca itu, kemudian saya diminta untuk mengajar di SMP Negeri Satap Lurang sebagai guru mata pelajaran agama Katolik dan guru TIK. Saya juga tidak tahu kenapa mereka langsung memberikan tugas kepada saya sebagai guru TIK. Sebagai tenaga guru, saya terima saja dan saya melanjutkan apa yang diberikan kepala sekolah selama kurang lebih 1 semester, kalau terhitung dari bulan Maret hingga saat ini. Kemudian selain itu, kami melakukan kunjungan-kunjungan di stasi-stasi atau di rukun-rukun tetangga, yakni di Kampung Baru dengan di Ilwaki. Memang kalau di Ilwaki sendiri, karena jaraknya sangat jauh dan kondisi jalannya kurang baik, sehingga kami kurang mengunjungi. Tapi waktu itu kami sudah berkunjung beberapa kali dengan frater untuk mengunjungi di desa Ilwaki itu sendiri. Memang di sana keadaan umatnya sangat memprihatinkan, tetapi karena pastor paroki waktu itu mengatakan bahwa fokus saya datang ke sini untuk mengajar, maka sampai saat ini saya belum mendapatkan kesempatan untuk melayani di desa Ilwaki sendiri. Kemudian selain itu, sebagai katekis, seperti biasa kami melakukan tugas dan tanggung jawab kami sebagai pengajar, pembina, yang mana kami ikut terlibat dalam kegiatan-kegiatan di rukun, OMK, kami, BPA, dan seperti yang sudah dijelaskan tadi oleh Bapak Yan sendiri, bahwa memang keadaan umat di sana sangat memprihatinkan, karena semua yang berada di sana tuh 90% datang di Lurang karena ingin bekerja di perusahaan. Jadi setiap hari Minggu atau ibadah rukun atau sangat memprihatinkan itu kami di sana OMK, karena di sana semua keseluruhan, bisa dibilang keseluruhan pemuda di sana sudah bekerja di perusahaan sendiri. Ada juga yang sudah menikah sehingga tidak lagi bergabung bersama OMK.
Dan sekarang kalau mau dibilang jumlah OMK yang tersisa saat ini hanya saya dan wakil ketua MK sendiri yang ada di sini. Jadi memang kami atau saya sendiri datang dengan berbagai kegiatan-kegiatan yang memang mau dilakukan di sana, cuman karena situasi dan kondisi maka yang hanya aktif selama ini yakni di rukun OMK, PPA, dan yang kita semua ketahui bersama bahwa pertama tentang jarak tempat tinggal daripada umat di Stasi sendiri, di mana satu Pulau Leti terdapat 5 desa yang dihuni oleh para umat Katolik, dan umat Katolik yang terbanyak terdapat di Desa Tomra. Lalu ketika ada dalam ibadat hari Minggu, saya melihat bahwa Bapak Ibu umat yang datang ke gereja hanya beberapa. Mengapa hanya beberapa? Mungkin berbeda dengan di Stasi Lurah, di Katekis Anja punya tempat tugas. Tetapi di kami ini, pertama kurangnya umat datang ke gereja itu karena alat transportasi yang tidak memadai, atau tidak semua umat di Stasi Serowaru memiliki kendaraan pribadi. Maka mereka akan berjalan kaki untuk ada di pusat stasi untuk ada dalam ibadah. Nah, ini juga menjadi kendala bagi saya. Pertama, bahwa gereja stasi sendiri tidak punya transportasi gereja yang dimiliki oleh stasi. Maka ketika melakukan pelayanan-pelayanan atau kunjungan-kunjungan ke umat, saya biasa dijemput oleh Dewan Stasi. Tetapi minggu pertama, minggu kedua saya selalu dijemput. Tetapi selanjutnya, maka saya juga berinisiatif sendiri untuk berjalan kaki. Maksudnya bahwa saya melihat jarak waktu, rentang waktu yang ada. Jadi kalau mungkin ada ibadat atau pelayanan di Stasi Tomra, saya memberanikan diri untuk berjalan kaki sendiri untuk ada dalam pelayanan di sana. Di sini saya bukan mau bilang bahwa atau menjelekan tentang keadaan stasi, bukan, tetapi ini real. Saya juga mau berjalan, mau melihat bahwa seperti begini keadaan umat di stasi ini. Dengan segala keterbatasan, mereka setiap kali ibadat harus berjalan kaki untuk ada di gereja. Lalu juga pelayanan katekese yang selalu saya lakukan, baik katekese dewasa dan juga kepada anak-anak sekami, yang mana saya bekerja sama dengan para pembina sekami. Lalu beberapa kegiatan ini juga kadang tersendat-sendat. Pertama, bahwa sekami yang sedikit dengan jarak stasi yang berjauhan. Lalu ketika ada dalam ibadat di Stasi Serowaru sendiri, ibadat sekami ada setiap hari Selasa, ibadat OMK ada pada hari Rabu. Maka sekami ini kami menyesuaikan. Jadi kalau ibadat sekami, kami bisa beribadat bersama-sama di tempat di mana adik-adik sekami punya jadwal untuk beribadat. Tetapi kendala juga bahwa untuk sekami di gereja yang mana setelah ibadat ada dalam katekese anak dan remaja. Tetapi karena yang tadi juga hal yang sama tentang transportasi, maka itu juga menjadi kendala untuk kami di stasi. Sejauh ini saya terlibat juga aktif bersama-sama dengan Dewan Pastoral Stasi, melakukan live-in kepada umat dengan hidup bersama umat di rumah-rumah secara bergantian, melihat secara langsung kehidupan real umat di desa masing-masing. Lalu kami juga melakukan kunjungan kepada orang sakit bersama-sama dengan DPS dan pelayanan-pelayanan lain yang dibutuhkan oleh umat, dan tetap berkoordinasi dengan pastor paroki. Mungkin itu saja sedikit sharing tentang